Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Permintaan dan Penawaran Uang. Nama anggota saya sendiri Cindy Aulia Rahmawati, NPM 20310201782, dan rekan saya. Nama saya Anissa Nurahmi, NPM 203102011749. Yang pertama ada permintaan uang atau demand of money. Permintaan uang menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh suatu perekonomian pada periode tertentu. Permintaan uang atau demand of money adalah sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam perdagangan atau tujuan tertentu. Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Permintaan uang datang dari 4 pihak, yaitu pertama, pihak perseorangan atau konsumen, yang kedua, pihak pengusaha atau produsen, yang ketiga, pihak investor atau penanam modal, yang keempat, pihak pemerintah atau dapat bertindak sebagai produsen, konsumen, dan pengatur. Kemudian menurut Johann Maynard Keynes, masyarakat melakukan permintaan uang untuk memenuhi 3 keinginan, yaitu sebagai berikut. A. Permintaan uang untuk tujuan transaksi atau transaction demand. Artinya, uang dibutuhkan untuk membayar pembelian-pembelian yang mereka lakukan. Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang mendasar, karena dengan pemilikan uang dapat dengan mudah melakukan pembelian barang yang diinginkan. Permintaan dengan tujuan transaksi meningkat jika antara permintaan dan pengeluaran tidak seimbang. Permintaan uang untuk motif ini dianggap tergantung pada tingkat pendapatan. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan perusahaan atau perseorangan untuk tujuan transaksi. Yang B, permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga atau precautionary demand. Artinya, uang sebagai alat untuk menghadapi kesusahan yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Karena setiap orang tidak dapat menduga kejadian-kejadian di hari esok. Permintaan uang ini juga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang C, permintaan uang untuk tujuan spekulasi atau spekulatif demand. Uang kas diinginkan dengan tujuan dapat melakukan spekulasi pada tingkat bunga yang akan datang. Pada tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang akan digunakan untuk spekulasi relatif kecil. Begitu juga sebaliknya. Sebagai contoh, seseorang memprediksi bahwa harga rumah akan meningkat, maka mereka akan membeli rumah, bukan malah menyimpan uang tersebut. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya keinginan untuk memegang uang atau motif memegang uang, baik motif transaksi, berjaga-jaga, maupun spekulasi. 2. Tinggi rendahnya tingkat bunga. 3. Adanya investasi atau pengembangan usaha sehingga membutuhkan dana atau uang. 4. Tingkat harga yang berlaku di pasar. 5. Ekspektasi atau pemikiran atau ramalan masa yang akan datang. 6. Besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Kurva permintaan uang. A. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Dari kurva di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin besar permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut. Pada saat pendapatan sebesar YA, maka jumlah uang yang diperlukan untuk transaksi dan berjaga-jaga sebesar MA. Tetapi bila pendapatan nasional YB, maka uang yang diperlukan sebesar MB. Kemudian ada permintaan uang untuk spekulasi. Kurva permintaan uang untuk spekulasi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat bunga IA, maka semakin kecil permintaan uang MB. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga IB, maka semakin besar permintaan uang MB. LP menunjukkan kurva preferensi likuiditas. Penawaran uang. Penawaran uang adalah sejumlah uang tertentu yang disediakan oleh pemerintah, baik bank untuk dapat dimiliki oleh masyarakat. Penawaran uang dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran uang yaitu 1. Tingkat pendapatan real, yaitu tingkat pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat dan telah memperhitungkan unsur inflasi. Kebutuhan pemerintah untuk memenuhi anggaran untuk menekan tingkat inflasi dan untuk menambah jumlah uang yang beredar. 3. Tingkat suku bunga. 4. Tingkat harga yang berlaku di masyarakat. 5. Selera masyarakat. 6. Sistem pembayaran dan kebijakan moneter atau penciptaan uang yang baru untuk menambah jumlah uang yang beredar. Adapun kurva penawaran. Penawaran uang umumnya berasal dari bank. Dalam hal ini bukan akan memberikan kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu, tingkat suku bunga R sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Pada saat
Pada saat tingkat suku bunga R0, penawaran uang pada bank umum adalah M0. Dan pada saat tingkat suku bunga naik menjadi R1, maka jumlah penawaran uang di bank umum adalah M1. Kemudian ada teori permintaan uang. Satu, pendekatan teori klasik. Para ekonom yang beranggapan bahwa permintaan uang murni didasarkan pada kebutuhan untuk melakukan transaksi. Dari teori ini melahirkan kesimpulan bahwa permintaan uang akan kebutuhan transaksi sangat tergantung pada tingkat pendapatan. Kemudian oleh Keynes dimodifikasi dengan mengatakan bahwa terdapat biaya yang ditanggung oleh masyarakat dalam memegang uang. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah pembayaran dengan nominal tertentu dari nilai deposit yang dimiliki seseorang, sedangkan biaya yang tidak langsung merupakan opportunity cost dari memegang uang. Dua, pendekatan kuantitas modern atau modern quantity theory liquidity of money yang dipopulerkan oleh Milton Friedman. Teori kuantitas modern menggabungkan antara teori klasik dengan pandangan dari Keynes. Tiga, teori permintaan uang menurut Keynes dikenal dengan teori liquidity of preference yang menjelaskan tentang perilaku masyarakat dalam memegang uang seperti permintaan uang dengan motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Kemudian akan dibacakan oleh Anissa. Yang selanjutnya ada teori penawaran uang. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Jumlah uang yang beredar di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Dalam hal ini, sistem moneter uang beredar ditentukan oleh proses pasar. Adapun pemerintah, bank sentral, ataupun perbankan tidak memiliki pengaruh terhadap besarnya uang beredar. Jumlah uang yang beredar tergantung pada perilaku produsen emas. Adapun ciri-ciri suplai emas pada zaman tersebut, yang pertama adalah jumlah emas atau alat tukar yang beredar berubah-ubah bisa naik dan turun. Jumlah emas turun apabila terjadi defisit neraca pembayaran luar negeri. Terjadi perubahan jumlah emas dikarenakan adanya peningkatan penggunaan emas untuk produksi lain. Jumlah emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan tambang emas baru. Uang beredar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar, atau tidak ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Di sini, bank sentral memproduksi uang primer. Lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya sangat berhubungan erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Uang sekunder diciptakan oleh bank berdasarkan atas uang primer yang dipegang bank atau cadangan bank. Yang selanjutnya ada teori kuantitas sederhana atau crude quantity theory, Ricardo. Jadi Ricardo telah memecahkan masalah nilai uang dengan memperhatikan hubungan yang lurus antara jumlah uang dengan harga barang. Dia telah mengambil kesimpulan bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan yang terbalik. Bila pendapat itu dihubungkan dengan harga, maka pendapat Ricardo di atas dapat dinyatakan sebagai bila jumlah uang naik 2 kali lipat, harga pun akan naik 2 kali lipat. Demikian pula sebaliknya. Rumusnya adalah M sama dengan K kali P atau P sama dengan 1 per K dikali M. M itu adalah jumlah uang beredar dan P adalah tingkat harga, sedangkan K merupakan faktor proporsional yang konstan. Dengan kata lain, teori Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang berpengaruh secara langsung proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga berpengaruh langsung secara proporsional dengan jumlah uang. Rumusnya ada P sama dengan F dikali M. Apabila M atau jumlah uang yang beredar naik 2 kali, maka harga pun akan naik 2 kali pula. Karena itu, untuk menstabilkan tingkat harga hanya diperlukan stabilisasi jumlah uang. Yang selanjutnya ada transaksi equation atau transaction velocity approach. Ini merupakan penyempurna daripada teori yang sebelumnya dilakukan oleh Irving Fisher. Ia menyatakan bahwa menentukan nilai uang ada 3 faktor. Yang pertama adalah jumlah uang beredar atau M, yang kedua cepatnya peredaran uang atau V, kemudian yang ketiga ada jumlah barang yang diperdagangkan atau volume barang yang diperdagangkan atau T. Rumus Fisher Transaction Equation adalah MV sama dengan PT atau P sama dengan MV per T. Persamaan MV sama dengan PT menyatakan bahwa jumlah total uang yang dikeluarkan oleh pembeli sama dengan jumlah total uang yang diterima oleh penjual. Saat ini yang dimaksud dengan M adalah uang giral ditambah dengan uang kartal.
Seperti diketahui bahwa kaum klasik beranggapan, yang pertama, uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Yang kedua, dalam jangka pendek atau velocity of money adalah tetap. Yang ketiga, barang-barang dan jasa jumlahnya tetap karena perekonomian dianggap sudah mencapai full employment. Yang ketiga ada income flow equation of exchange. Income flow equation of exchange dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. MVY sama dengan PYTY atau PY sama dengan MVY per TY. M itu adalah jumlah uang yang beredar. VY adalah income velocity dari uang. PY adalah harga rata-rata semua barang dan jasanya tercakup dalam TY. TY adalah volume barang jadi atau barang akhir dan jasa yang diperdagangkan. Persamaan ini menyatakan bahwa pendapatan nasional sama dengan jumlah total pengeluaran untuk barang-barang jadi atau barang akhir. M adalah sama dengan M pada transaction equation. VY lebih kecil dari V karena VY hanya meliputi jumlah pengeluaran uang yang digunakan untuk konsumsi barang akhir saja. Oke, yang selanjutnya ada perbedaan teori moneter klasik dengan teori moneter Keynes. Teori moneter klasik menganggap nilai uang adalah stabil. Sedangkan teori moneter Keynes menganggap nilai uang adalah tidak stabil. Yang kedua, menolak anggapan bahwa fenomena-fenomena moneter sebagai variabel yang sanggup mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan dalam teori moneter Keynes, fenomena moneter merupakan variabel yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Menurut teori moneter klasik, yang ketiga adanya tambahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi sektor real atau classical dichotomy. Sedangkan menurut teori moneter Keynes, ada tambahan jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi sektor real. Yang selanjutnya ada permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga umum. Itu menurut teori moneter klasik. Sedangkan menurut teori moneter Keynes, ada permintaan dan penawaran uang akan menentukan tingkat suku bunga. Dari teori moneter klasik, F dan T dianggap tetap dan hanya dipengaruhi oleh faktor non-moneter. Dalam teori moneter Keynes, V dan T dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan perekonomian yang terjadi. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.